Seorang wanita pergi ke pusat pengobatan Tiongkok untuk infertilitas. Hasil setelah dokter memeriksa nadinya. Tapi langsung keluar keringat dingin. Orang yang dibangkitkan tanpa denyut nadi. Dia belum pernah melihat orang seperti itu dalam beberapa dekade praktik medis. Tapi dokter tetap diam. Minta wanita itu untuk berpindah tangan. Tapi masih tidak dapat menemukan pulsa. Dokter terus berpindah tangan untuk memeriksa denyut nadi. Semoga menemukan baknya. Tapi lama-kelamaan wanita itu mulai marah, demi wajah. Dokter Van Tam Hoai hanya bisa menggunakan alasan sakit perut untuk melarikan diri. Juga menugaskan siswa untuk menyambut tamu. Dia pergi ke halaman belakang. Beritahu istrimu tentang hal aneh ini. Awalnya istri tidak percaya. Tapi melihat wajah serius suaminya tidak terlihat seperti kebohongan. Dia menyarankan untuk mengirim wanita lain itu pergi. Tapi Tampon tidak mau. Karena dia adalah seorang dokter terkenal di bidang ginekologi. Jika orang lain memberitahu orang lain, dia bahkan tidak bisa menemukan denyut nadi pasien. Reputasi akan hancur. Istri baru menyadari ini sangat serius. Kemudian, dia segera meminta istrinya untuk mengundang. Seorang dokter bernama Enjio Tuyetso datang membantu. Dirinya sendiri membantu pasien tenang. Seperti yang dia katakan, dia pergi ke lobi. Dia berbohong menemukan penyakit yang dia miliki. Tapi tidak bisa mengatakan beberapa kata. Dia menggunakan alasan sakit perut untuk melarikan diri. Ini membingungkan murid-muridnya. Waktu berlalu setiap menit. Wanita itu menunggu untuk marah. Untungnya, penolong juga telah tiba. Menghadapi keraguan wanita, Enjio Tuyetso sangat percaya diri. Setelah mengambil pulsa, adegan yang akrab muncul kembali. Dia merasakan suhu. Tapi masih belum bisa merasakan iramanya. Dan wanita pada saat ini sudah menduga. Boleh tahu penyakit apa yang saya derita? Enjio Tuyetso tidak bisa mengatakan alasannya. Segera menyerahkan semua tanggung jawab kepada Tam Hoai. Kemudian melarikan diri dari tempat kejadian dengan panik. Bagaimana? Bahkan dia tidak tahu. Ini pertama kalinya saya menemukan hal yang aneh. Apa yang harus dilakukan sekarang? Mengusirnya. Enjio Tuyetso dan istrinya juga menyarankan hal yang sama. Ingin Van Tam Hoai mengusir wanita itu. Tapi untuk wajahnya, dia tidak mau. Sambil berbaring di kursi sambil berpikir. Lalu sang istri jatuh tertelungkup. Memegang cangkang anggur konifer 10 tahun. Doakan murid-murid Tam Hoai. Karena ada konflik antara guru dan siswa sebelumnya. Tidak peduli bagaimana saya mengatakannya, para siswa tidak setuju untuk membantu. Wanita yang datang untuk menyembuhkan. Tam Hoai sudah pergi 3 kali. Temukan banyak alasan untuk bersembunyi. Hari ini lagi permisi tidak di rumah. Mendengar percakapan antara dua orang. Wanita menggelengkan kepalanya. Dari ekspresi hormat sebelumnya menjadi ekspresi yang penuh dengan penghinaan. Oke, kalian berdua tidak perlu berakting lagi. Saya sudah di sini 3 kali. Jika dia tidak sakit, dia sibuk keluar. Bercanda saya kan? Saya juga diperkenalkan. Datang ke sini untuk reputasi Dr. Trie. Tapi saya tidak berharap menjadi dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal. Ginekolog terkenal. Apakah Anda memiliki sedikit keberanian? Itu konyol. Mendengar orang lain menghina suaminya. Sang istri segera beralasan. Siapa yang mengira bahwa mereka akan mendapatkan penghinaan mereka sendiri? Karena wanita itu menebak. Kenapa dokter menghindarinya? Apakah Anda tahu mengapa dia terus menolak? Hanya karena dia tidak bisa menemukan denyut nadiku. Dirinya sendiri tidak memiliki keberanian. Masih mencari dokter lain untuk melakukan pekerjaan itu. Dokter itu juga tidak kompeten. Ini benar-benar pecundang. Wanita itu telah menemui banyak dokter. Tapi mereka semua terjebak pada langkah pertama. Untuk penyakit saya, tidak ada harapan. Dia menjelaskan bahwa dia mencari Tam Hoai berkali-kali. Hanya ingin melihat berapa lama lagi dia bisa berakting. Kata-kata sarkastik. Sang istri ingin menolak.
Siapa yang mengharapkan siswa untuk berdiri? Tuanku. Ginekolog terkenal di Shanghai. Penyakit kecilnya tidak membutuhkan dia untuk mengambil tindakan. Saya cukup. Wanita penurut meletakkan tangannya di atas meja. Para siswa juga mengulurkan tangan untuk mengambil denyut nadi. Setelah beberapa saat, ekspresi terkejut muncul. Wajah wanita itu mengungkapkan ekspresi sarkastik lagi. Kemudian, siswa itu kemudian membalikkan tangannya. Ambil nadi dari punggung tangan. Operasi aneh itu membuat wanita itu sedikit terkejut. Siswa dari punggung tangan. Pindah ke jari. Akhirnya menemukan nadi wanita itu. Kata sang istri kepada Fan Tam Hoai. Dia langsung kaget. Bertanya-tanya keajaiban apa yang tidak dimiliki dunia ini. Mintalah seorang siswa untuk menunjukkan jalannya kepada Anda. Dia menyembuhkan kemandulan wanita. Setelah kejadian ini, guru dan murid juga lebih terbuka satu sama lain. Hubungan guru dan murid juga lebih dekat. Semuanya seperti ini. Anda tidak bisa hanya mengikuti aturan. Kamu harus belajar mandiri untuk berpikir maju. Jika hanya buta, ikuti apa yang ditinggalkan para leluhur. Cepat atau lambat, orang lain akan menggantikannya. Hingga menghilang ke sungai panjang sejarah.